Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, inayah serta hidayahnya alhamdulillah kita bisa bermuajah walaupun lewat media sosial seperti YouTube ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi lewat media sosial ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Habib tertinggi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, perkenankanlah saya Al-Fakir Haji Salan Abdillah, insyaallah pada kesempatan di hari ini akan mengisi rangkaian dari beberapa acara podcast yang dilaksanakan oleh salah satu jurusan di SMK Nur Islam, yakni Multimedia, untuk mengisi acara kultum kuliah 7 menit yang insyaallah akan diberi tema pada kesempatan hari ini. Temanya yaitu cara menjalani atau seni menjalani hidup di dunia. Ada 5 cara yang harus kita lakukan ketika kita berjalan menghadapi dunia ini. Ada 5 caranya dan ada 5 seninya. Karena kalau hidup tanpa seni itu hambar. Maka dalam kehidupan pun kita harus melaksanakan ada seninya, ada tata caranya. Yang pertama, pahami bahwa dunia ini bersifat fana atau sementara. Contoh kasus, kenapa dunia ini sepertinya tidak akan lama ataupun bersifat fana dan sementara? Mungkin di antara teman-teman semua, sahabat podcast Potret Magnis, terutama anak-anak SMK Nur Islam yang menonton podcast ini, pernah ada yang mencicipi yang namanya hamburger, spaghetti, pizza, atau makanan-makanan enak yang lainnya. Ketika dicicipi makanan tersebut, masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah, sebelum masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, kemudian diolah sama usus. Ketika makanan tersebut berada di dalam mulut, yakin dan jelas akan terasa nikmat di situ. Namun ketika makanan tersebut sudah masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke dalam perut kita, nikmatnya hanya sesaat. Begitulah kehidupan di dunia, sifatnya sementara, nikmatnya hanya sesaat. Makanya ada kata-kata mutiara yang mengatakan ketika kita mengejar dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti tidak akan puas. Beda dengan kalau kita mengejar akhirat, pasti didapat. Sudahlah dapat, pastilah banyak. Sudahlah banyak, pastilah kita akan merasakan puas. Sudahlah puas, insya Allah nikmat tersebut akan berjalan panjang bahkan sampai yaumil akhir. Sahabatku, semua para hadirin podcast Potret Magnis, terutama siswa-siswa SMK Nur Islam yang saya cintai dan saya banggakan. Yang kedua, seni menjalani hidup di dunia, yaitu jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Walau bagaimanapun, tentu nikmat yang diberikan kepada setiap umat manusia itu berbeda-beda. Berbeda cara menanggapinya.
Sejauh ini alhamdulillah, walaupun di situasi saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang belum berakhir, sekolah yang entah kapan bisa kita mulai lagi seperti biasa, itulah nikmat-nikmat yang sejauh ini belum kita dapat kita syukuri. Mulai dari nikmat hal terkecil pun kadang kita lupa untuk bersyukur. Nikmat bisa bernapas dengan baik. Bayangkan berapa ratus bahkan ribu bahkan juta orang saat ini di dunia yang sesak napas, bahkan terganggu pernapasannya dengan adanya pandemi seperti ini. Kita sejauh ini alhamdulillah bisa bernapas dengan cukup baik, tidak ada gangguan, dan nikmat itu kadang-kadang kita lupakan. Makanya Allah tegur dalam surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu saat ini pun ketika kalian melihat tayangan ini, itu nikmat yang luar biasa. Tangan kita bergerak dengan semestinya, menimbulkan karya-karya terbaik. Termasuk kaki kita berjalan menuju tempat ibadah. Itu salah satu kenikmatan yang sejauh ini jarang kita syukuri. Maka dari itu, melalui tayangan YouTube yang sangat bermanfaat ini, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk jangan lupa bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita rasakan. Yang ketiga, seni menjalani hidup di dunia, yaitu sabar ketika kita diuji. Sahabatku, siswa-siswi SMK Nurul Islam, para pemirsa setiap podcast Potret Semagnis, ingat, siapapun yang hidup di dunia, baik itu pejabat, baik itu aparat, baik itu guru, maupun tim medis sekalipun, sekelas dokter atau profesor, pasti mereka akan pernah merasakan yang namanya diuji, termasuk para ulama, kiai, ustadz ajengan, dan yang lain-lain. Tapi, di balik semua ujian yang Allah berikan untuk kita, kita dituntut untuk bisa merasakan sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Karena, kalau saya pribadi, ketika saya merasakan ada ujian, ada janggalan, saya selalu menganggap bahwa itu adalah pijakan tangga yang akan saya naiki, sehingga posisi saya nanti suatu saat akan ada di puncak. Walaupun mungkin nanti saat ketika di puncak, goncangan angin akan lebih dahsyat, goncangan angin akan lebih kuat. Tapi yakinlah, rencana Allah itu selalu lebih baik dan lebih indah. Ketika kita berusaha sekuat tenaga, ingat, hasilnya akan sesuai dengan yang kita usahakan. Al-ujroh biqadril masaqoh, karena hasil itu sesuai dengan perjuangan. Sahabatku, selanjutnya seni menjalani hidup di dunia yang keempat adalah berbagi ketika kita mempunyai rezeki yang lebih. Karena walau bagaimanapun, kehidupan di dunia ini ada saling silangnya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada hitam, ada putih. Begitulah kehidupan di dunia. Ketika kita mempunyai rezeki lebih, jangan sampai kita lupa posisi kita saat berada di bawah. Bulan Ramadan yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk merasakan apa yang orang luar lain rasakan. Maksudnya seperti ini. Mungkin sehari-hari kita bisa makan enak, kita bisa makan nikmat, tapi tidak pernah terbersit bagaimana orang-orang yang hidup di kolong jembatan. Para pemulung, para gelandangan, para tunawisma yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki penghasilan. Tapi mereka tetap harus bisa makan dengan perjuangan yang luar biasa. Melalui momen bulan suci Ramadan ini, kita sekali lagi diingatkan untuk senantiasa rajin bersyukur. Dan ingat, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, jangan lupa untuk berbagi. Terakhir, dari seni menjalani hidup di dunia supaya kita hidup berjalan mengalir, tidak terlalu beban dengan hidup yang kita rasakan dan jalani saat ini, yaitu berdoa. Ada keterangan menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin atau orang beriman seperti kita, insyaallah. Sesulit apapun, seberat apapun ujian yang kita rasakan saat ini, ingat, kita dituntut untuk bisa berikhtiar lain, yaitu dengan cara berdoa. Kalaulah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sekuat tenaga bahkan, pasrahkan semuanya hasilnya kepada Allah.
Dan ingat, jangan pernah berkeluh kesah dengan yang Allah takdirkan kepada kita. Berkeluh kesah menandakan bahwa kita tidak siap dan tidak ridho dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, para pemirsa setia podcast Potret Semagnis, itu demikian 5 cara seni menjalani hidup di dunia supaya hidup kita benar-benar berjalan dengan baik, berjalan dengan seadanya, tanpa pikirkan orang lain. Karena walau bagaimanapun biasanya yang membuat hidup kita menjadi berat itu adalah kita terlalu fokus dengan masalah-masalah orang lain. Padahal sebetulnya banyak orang yang melupakan hal ini. Apa itu? Selain harus memang manusia itu selalu mengejar kekayaan, kepuasan, kemewahan, kemegahan, tapi ada satu yang mereka lupakan. Apa? Ketenangan. Buat apa kita punya harta berlebih? Buat apa kita merasakan kepuasan yang tiada akhir, tapi batin kita tidak pernah merasakan ketenangan? Kita harus kembali ke konsep dari keterangan yang menyebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, Kang Ajis pribadi mengajak kepada semuanya, yuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi menjelang di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, ciri dari seorang muslim yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita yang sering main, misal contoh game online, mulai dari PUBG, Mobile Legend, atau apapun, sekiranya memang tidak menghasilkan, tinggalkan. Tapi kalau memang dari bidang-bidang tersebut memberikan, ya istilahnya ada hadiah atau reward yang diberikan dari pihak terkait, berbentuk hadiah atau apapun, sekiranya itu bisa bermanfaat, lakukan. Tapi tidak berlebihan, apalagi sampai lupa waktu. Ya, karena walau bagaimanapun celakalah bagi orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku agamanya Islam, tapi mereka melupakan tiang agamanya, apalagi sampai berani meninggalkan yang namanya sholat. Ya. Terakhir, sebelum saya menutup pertemuan di podcast Potret Semagnis ini berbentuk kultum yang disampaikan ke kalian, ingat, kalau mau ada perubahan dalam diri kita, rubah dari sekarang mindsetnya yang kita rubah. Apa itu? Dari hal terkecil terlebih dahulu. Karena saya pernah mendengarkan kata-kata seorang motivator, perhatikan apa yang kalian pikirkan, karena sewaktu-waktu yang kalian pikirkan akan berubah menjadi ucapan. Perhatikan juga yang kalian ucapkan, karena sewaktu-waktu yang kalian ucapkan itu akan berubah menjadi action atau tindakan. Perhatikan juga action atau tindakan kalian, karena ketika tindakan itu dilakukan berulang-ulang, tindakan itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah habits atau kebiasaan. Perhatikan juga kebiasaan kita dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, karena di sanalah karakter kita akan terbentuk. Kemudian perhatikan juga karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Urusan kun fayakun urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kewajiban kita sebagai manusia jangan lupa untuk berikhtiar semaksimal mungkin, karena hasil Allah yang menentukan. Kewajiban kita manusia, sekali lagi, hanya berikhtiar semaksimal mungkin. Cari circle yang bagus di antara kalian. Jangan dekati lingkungan yang sekiranya membawa kalian ke arah yang tidak baik. Ingat, ada keterangan yang menyebutkan khairul ashabi mayadulluka ala khair. Sebaik-baiknya sahabat adalah yang menunjukkan kalian kepada kebaikan. Dekati sahabat-sahabat kalian, lingkungan kalian yang mengarah kalian kepada kebaikan. Jangan sampai kalian mendekati lingkungan yang bahkan justru akan menghancurkan diri kalian sendiri nantinya. So, sekali lagi, kalau kalian ingin berubah, berubahlah dari sekarang, dan ingat, mindsetnya yang dirubah. Perhatikan
apa yang tadi saya ucapkan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, perhatikan kebiasaan kita. Karena di sanalah karakter kita akan terbangun. Baik, teman-teman podcast Potret Magnis, mungkin pada kesempatan kali ini, itu saja yang dapat Kang Haji sampaikan. Kurang dan lebihnya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kesalahan, yakin itu semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Khudmat sofa da'ma kadar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.